kenapa sih melamar di Kementerian Agama? Kenapa milih Kemenak? Soalnya Kemenak ini ngasih kesempatan buat banyak banget orang-orang yang pengen kerja jadi PNS karena bukanya paling banyak, Kak. Iya, luar biasa. Bukanya paling banyak. 17.000 total ya, Kak Wawan? Luar biasa ya. Ya, seluruh Indonesia Kementerian Agama tahun ini gitu kan 17.000. Kalau di swasta tuh nggak terlalu padet, Kak ya. Kalau di sini kayaknya bakalan padet juga nih. Ya, apanya padet? Kerjanya, Kak. Awalnya mikir PNS nih kayaknya bakal banyak santainya nih begitu ya. Wow. Tapi ternyata kawan setelah masuk tuh ternyata nggak gitu. Jadi kita harus siap 24 jam gitu kan kemarin waktu orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kamu sedang ada di Kawan Koi. Kemenak Bincang Santai bersama Kawala dan Koi. Yeay. Seru banget. Alala aye aye. Tapi Koi, sebelum kita mulai kita intro dulu. Oke sahabat religi, seneng banget kita rame-rame di sini ya. Yeay, suaranya mana sih suaranya? Aduh, ini ada 2.300,5 orangnya tapi kok 17.000. Oh, ini adalah perwakilan dari 3 orang ya? Enggak Oke. dong, Oh, enggak. aku perwakilan dari mereka ya, mohon maaf ya. Terima kasih penjelasannya. Udah sehat hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, nanti kita coba ya, kita coba di belakang panggung ya. Oke, siap. Mudah-mudahan. Nah, dan teman-teman sekalian, kita Yes. seneng banget hari ini di seluruh Indonesia, mungkin nggak cuma Kementerian Agama, ada Betul. banyak banget tamu baru ya, ya. Wow, siapakah dia? Aduh, aku nggak sabar menantikan. Iya. Padahal udah ada di depan kita ya. Dan yang pasti di sini kita sudah menghadirkan 5 orang yang lucu banget. Lucu Ini ya. banget. Lebih lucu dari pagi. kita nggak? Enggak sih, lebih lucu Enggak kita. ya. Oke. Dia udah stres dari 3 hari yang lalu kan harus podcast ini sahabat religi. Tapi yang paling penting ini adalah hal yang paling menyenangkan karena Yes. akan ada banyak cerita di hari ini, menantikan informasi-informasi terbaru. Betul Kita akan banget. ulik juga bagaimana mereka bisa sampai ada di sini di Kementerian Betul Agama banget. Indonesia. Jadi kawawan mereka itu menantikan hari ini Ya. itu udah dari 3.000 tahun yang lalu ya kayaknya ya teman-teman ya. Plus ada komen-komen yang ada di Instagram Yes, itu ya, di betul SKK banget. lama banget itu ya. Makanya kita mau langsung nih kan daripada mereka cuman ngobrolnya di sosmed, Iya. cuman jadi haters doang nih jadi netizen di sosmed, kita hadirkan langsung Ini di dia tempat orangnya ya. ini Kawan dia. Koi hari ini. Hai. Boleh dong, tangannya dong. Luar biasa. Selain 5 orang ini kita ada 3.200 di sini ya. Ya, suaranya mana penonton? Oke, dia ini ya, kita perkenalkan dulu sahabat religi, sudah ada Riri. Halo Riri. Halo, aku Sehat Riri. ya. Sehat. Moodnya stres banget. Enggak kok, enggak. Moodnya harus diubah nih. Jadinya mood swing. Oh enggak. Selain ini juga ada Ceta. Halo Ceta. Halo. Sehat hari ini Ceta? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya hari ini sudah duduk di kursi yang kuning ini? Wes, kursi panas. Jujur kaget ya karena tiba-tiba langsung duduk di sini aja gitu. Oh gitu. Ditunjuk. Tiba-tiba ya langsung duduk ya. Oh, Iya, gitu. benar. Bangun tidur langsung duduk gitu ya. Iya. Mudah-mudahan sehat hari ini ya. Dan juga ada Syifa. Halo Syifa. Halo, kawan. Syifa hari santai banget ya. Ih. Kelihatan lebih calm gitu ya. Tenang banget. Tenang Gitu ya, banget. kayak aku. Dia gitu beda ya. dari yang lain kan nanti akan ada beda juga. Yes, di belakang juga ada nih Ada siapa? dua kesatria, ada Bagas. Halo, kawan. Halo Bagas, dan juga ada Fauzan. Fauzan? Iya. Bener ya? Bener Benar, nggak? Siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Dan kawan, siapakah mereka? Mereka adalah CPNS baru di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tepuk tepatnya tangan di dulu. Sekretariat Jenderal ya. Nah, ini kenapa kita harus sering-sering tepuk tangan karena apresiasi luar biasa ke Yes. teman-teman yang sudah hadir di sini. Mereka mengalahkan hampir ribuan orang yang ngantri banget pengen jadi PNS yang ngasih Oi. Bukan hanya ribuan sih kurasa. Iya. Mungkin jutaan Yes, gitu ya. betul Dan banget. mereka salah limanya. Salah 5-nya. Salah limanya dari Sekretariat Jenderal ada berapa kawan? Ada 283 orang. Wow, keren banget. 283 orang, inilah 5 perwakilannya yang Terima akan kita kasih, Bu. ulik-ulik. Sudah menanyakan itu, gue baru baca sebenarnya. Kalau gue lupa. Dan teman-teman boleh dulu dong. Kan tak kenal maka tak Saya. tak sayang. Ih, kamu pengen banget disayang sama aku ya. Tak kenal maka tak follow. Kamu udah Oke. follow kita belum? Nggak tahu kita ya? Belum ya? Gak apa-apa. Oke. Boleh dulu lah dari Riri sampai ke Fauzan.
nantinya diinformasiin dulu dong ke teman-teman Kemenak Sahabat Muda, religi ya? sahabat religi kita, nama, terus domisilinya di mana, anaknya berapa, pacarnya berapa, Wow. terus Oke, baik, nama saya Riri. Hai Riri. Umur saya 29 tahun. Oh wow. Untuk saat ini saya domisilinya di Tangerang. Oke. Kebetulan saya di sini diterima sebagai Pranata Humas di Setjen. Terus apa lagi nih? Kenapa sih? Kenapa ngelamarnya kok ke Kemenak? Iya. Cie. Oh oke, kalau ngelamar ke Kemenak ya, karena memang aku kepingin coba untuk imbang antara bekerja dan beribadah. Gila sekali ya. Aduh, peres banget. Aku jadi langsung pengen ke masjid nih. Tenang tergojakin. Beres kali itu asalnya niatnya bener ya. Oke, berarti Oke. supaya seimbang lah ya. Supaya seimbang ya. Balance lah hidupnya ya. Yap. Luar biasa banget Riri. Oke, Ceta. Oke, perkenalkan saya Ceta. Saya asalnya dari Semarang Oh, kebetulan. oke. Cuman domisili sekarang lagi di Petojo Selatan. Petojo Selatan. Terus untuk umur 21 jalan 22. Oh wow, cuman beda setahun sama aku. Oke, diteruskan Ceta. Kita jangan dengarkan dia ya. Kemudian apa lagi Kak tadi? Apa coba? Kenapa di milih Kemenak Kemenak ya? ya? Karena kebetulan banget nih jujur aja ini Kak ya. Iya, Karena jujur harus jujur. ini tuh saya tuh baru selesai yudisium Oke. tanggal bulan Juli. Oke. Terus kemudian saya tuh kejar revisi, terus baru dapat ijazah karena di sistem di prodinya itu bisa langsung ambil setelah revisi ijazahnya, jadi lebih cepat. Nah di situ terus begitu ada, terus yang kebetulan masih buka sebelum kan Kemenak tuh kalau nggak salah bukanya sampai tanggal 14 Agustus. Oke. Nah itu saya daftar di tanggal 14 Agustus di kereta. Seperti Di itu. kereta, jugi-jagijuk ya berarti kan luar biasa. Dan lulus ya. Dan lulus. Alhamdulillah. Berarti fresh graduate Iya, dari betul. kampus mana? Dari kampus Universitas Pajajaran. Wow, Unpad ini hasilnya Unpad Terima sudah kasih, Unpad, ada ya. loh. Wah, luar biasa. Keren banget. Oke, keren banget. next kita ke Kita ke Syifa. Syifa. Ya, perkenalkan saya Syifa, umurnya di umur 25 tahun. Oke. Iya, kenapa milih Kemenak? Soalnya Kemenak ini ngasih kesempatan buat banyak banget orang-orang yang pengen kerja jadi PNS karena bukanya paling banyak, Kak. Iya, luar biasa. Bukanya paling banyak. Jadi Lihat peluang berarti. betul ngelihat peluangnya di situ. Kayak bisa nih gitu. Oke. 17.000 total ya kawan. Luar biasa ya. Ya, seluruh Indonesia Kementerian Agama tahun ini Betul. gitu kan 17.000. Dan itu Luar belum sampai biasa. 3K yang hari sebelumnya juga sudah dilantik ya. Yes, Oh iya, betul luar biasa banget. Gimana kalau dengan Bagas? Bagas. Oke, perkenalkan saya Bagas. Saya aslinya dari Jogja, tapi sekarang tinggal di dekat sini aja di Pasar Baru. Oh, Begitu. suka belanja gitu ya pasti ya? Iya, karena pasarnya ya, Pak. Bagas, Iya, kenapa Bagas gitu. pilih Kemenak Bagas? Sama sih tadi sama kayak Kak Syifa, karena Kemenak tahun ini buka banyak sekali ya formasinya. Di samping itu karena saya juga lulusan UIN, Oke. jadi saya relate merasa relate lah dengan background pendidikan saya di UIN begitu. Wes. Ini udah berasa rumahnya banget gitu ya Kemenak Luar ya. biasa banget ya. Darahnya udah hijau bro. Asik. Ngeri. Asik. Sudah ya, berarti Fauzan gak usah ya? Gak usah ya. Jangan gitu dong. Udah ayo ke Riri. Oh udah. Ayo. Ya. Monggo. Baik kawan, Kak Oi. Ya. Perkenalkan saya Fauzan, saya lulusan 2024 di program studi hubungan internasional dari Universitas Darussalam Gontor. Oke. Nah, untuk saya sendiri kenapa memilih instansi Kemenak untuk melamar CPNS itu utamanya karena saya merasa udah sesuai dengan lingkungan kerja di sini. Kebetulan magang di Sekretariat Jenderal juga. Oh, pernah magang Oh, sebelumnya I ya? Ya, see. di tahun 2023 selama 3 bulan, jadi tahu lingkungan kerjanya, tempat jalannya, jadi langsung ke sini aja. gitu. Oh, jadi cuman karena tahu jalannya ya, makanya langsung lamar ke sini. Luar biasa. Berarti fresh graduate tapi Fresh masuknya ya. graduate juga. Oke, baru lulus Oke, banget. baru lulus banget 2024 ya, dan kawan. pernah magang juga. Itu pernah Yes. relate banget. Seru banget ya cerita tentang Seru banget. orang-orang yang mungkin pernah
dari bayangin nggak pernah kerja di Kemenak tiba-tiba ngelamar PNS tuh akhirnya kerja di Kemenak gitu ya. Iya, betul Dan banget. mungkin cerita mereka sama dengan ceritanya Oi kali ya. Yes, betul banget. Aku 2019 teman-teman. Nggak mau bilang senior gitu ya, tapi lebih dulu lah ya terjun ke sini. Kalau ditanya karena apa? Sama. Karena formasi yang buka tinggal di Kemenak. Tapi percaya nggak percaya itu jalan Tuhan pasti. Ya. Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik buat teman-teman untuk kita bisa berkarya dan juga di sini bukan hanya berkarya tapi sambil melayani. Betul sekali. Nah, cerita tentang Kemenak, tadi mungkin teman-teman pernah nggak sih dapat informasi selain mungkin tadi formasi kayak Civa bilang, kayak Bagas bilang, selain memang formasi yang banyak di Kemenak, punya nggak sih alasan lain kenapa Kemenak menjadi tujuan untuk teman-teman bekerja? Saya mau jawab. Ceta mungkin misalnya, yang ngelamar di kereta. Iya. Dan baru nih ya, ini dunia kerja pertamanya. Betul, setelah lulus ya. Jadi gini, sebenarnya itu kan sinkron ya sama apa yang telah saya pelajari seperti itu. Kemudian Apa yang dipelajari memang? seperti contohnya ada produksi podcast nih. Oke. Saya dulu pernah magang di Suara Merdeka. Oh, I see. Terus habis itu memanajemen konten, terus juga cara membuat kampanye, campaign dan lain-lain, dan harapannya bisa berkontribusi di Kemenak Luar seperti itu. biasa. Selain itu juga saya berharap bisa tumbuh kembang di Kemenak. Asik. Oh ya Luar ampun, biasa. bisa Jadi bertumbuh harus dan tumbuh berkembang ya. berkembang. Luar biasa. Kayak baju aku berbunga-bunga begitu kan. Tapi menarik nih ya Iya. ketika ada kata-kata bertumbuh dan berkembang. Iya. Kayak Riri. Kayak kita nih ya badannya Banget bertumbuh dan ya. berkembang. Enggak ya, enggak ke Oh, situ. enggak. 29 tahun pastinya sebelum melamar ke Kementerian Agama udah punya experience terlebih dahulu begitu ya. Tapi ketika pertama kali tahu kata Kementerian Agama, instansi Kementerian Agama, apa sih yang terlintas di pikirannya Riri? Yang terlintas di pikiran aku ya, untuk Kementerian Agama sendiri Bukan pastinya. SK ya, Ri ya? Enggak kok. Diri sebenarnya kebetulan dari BUMN tadinya ya, Betul, dari bank banker lah BUMN. ya, banker. Mbak Riri ngeliat Kementerian Agama, ada SK-nya yang bisa digadein gitu. Gak gitu ya, Ri? Enggak. Enggak ya? Jadi yang aku lihat dari Kementerian Agama tuh pertama kali aku tahu ya, itu kayaknya wah kayaknya ini aku bisa menyumbangkan gitu kan, juga bisa banyak belajar di sini sambil juga beribadah, terus pokoknya aku kan kebetulan ngambilnya formasi humas, pokoknya sesuai sama passion aku lah. Oke. Oh sesuai sama passionnya. Ngeri banget. Jam kerja kan banyak hari ini ya. Dan pastinya sesuai dengan background pendidikannya ya. Betul. Apa background pendidikannya? Aku public relation. Oh ya Public udahlah, pas relation. banget lah. Udahlah besok langsung liputan ya. Asik. Purwokerto. Ada jadwal jam 2 pagi ya. Ada jadwal jam 2 pagi. Tapi gue pengen penasaran loh dengan lempengnya muka Fauzan. Gue pengen tahu Asik. Zan, kalau misalnya pertama kali waktu dinyatakan lulus, reaksi kamu pertama kali apa Zan? Pertama kali itu Biasa gitu lempeng ya mukanya ya. Oh lulus. Oh iya. sebenarnya sujud syukur, utamanya sujud syukur, dan termasuk Bisa iya ya? sujud Bisa syukur. ya. Gue pikirnya Belum sama sih. bisa. Gimana Zan? Senengnya pasti seneng, Oke. dan kaget juga iya. Dari awal nunggu surat pengumuman itu beberapa hari, hampir seminggu juga kan, dari tanggalan instansi lain udah mulai pengumuman, gitu ya. Kemenaknya itu masih nunggu seminggu dari yang lain, itu udah deg-degan sampai akhirnya ketika pengumuman rilis pun akhirnya tumpahlah ekspresi kita semuanya. Asik. Tumpah loh bro, tumpah bro. Luar biasa. Akhirnya. Nah Oke, ini oke. kalau itu kan perasaannya Fauzan. Iya. Kalau Bagas, perasaan orang tua gimana sih Gas? Ya gitu pasti. Gitu gimana lah ya, Maksudnya gini, Gas? cemas karena Cemas juga ya? karena Itu cemas, betul, iya Bagas. semua beberapa instansi sudah pengumuman gitu kan. Jadi Oh. hampir tiap hari nanyain gimana nih, udah pengumuman belum gitu. Terus akhirnya tuh kan malam tuh Kemenak pengumumanku. Selesai sholat, ibu selesai sholat, terus pas saya datang gitu kan, terus saya bilang ke ibu, wah langsung ya seneng banget lah gitu, langsung selamat ya, langsung dipeluk lah, langsung dicium gitu. Aku jadi sedih udah gak punya ibu. Tenang. Apakah ini menjadi salah satu wishlistnya kamu nggak sih di tahun 2025? Dan wishlistnya ibu juga nggak?
Iya. Iya. Ini salah satunya itu. Doa ibu itu sih yang paling. Ngomong-ngomong tapi ini tentang menarik nih. Bagas bilang ada gap misalnya antara Kementerian Agama dan kementerian lain ya. Betul. Begitu kan ada banyak pertanyaan ya di IG. Kamu bukan Ya. salah satu penanyanya yang ada di IG. Apakah kamu salah satu Oh bukan ya? Itu pernah nanya, nggak pernah DM. Enggak sih, cuman mantau aja. Oh cuma mantau aja. Sebenarnya teman-teman penasaran nggak sih pernah nyoba komunikasi nggak sih dengan tim dari Kemenak si admin ini? admin. Kapan sih Kakak pengumuman Mimin? gitu misalnya? Ada yang nanya nggak di antara yang ini? Tapi sebelumnya tanya dulu dong, siapa yang nggak punya medsos? Asik. Yang nggak punya medsos silakan langsung angkat kaki. Semua punya medsos ya? Ada. Oke, Siap. siapa yang udah follow IG-nya Kemenak? Sudah pernah follow ya? Sudah follow. Karena Oh berarti CSR. mereka yang aktif. Wah. Ketahuan kan? Udah follow kan? Nggak mungkin cuma diem-diem aja. Oke. Jari ini nggak mungkin hanya diam kan? Oke, dan ini hari ketiga ya sudah. Iya. Ketiga ya. Gimana nih adaptasinya setelah masuk di Kementerian Agama? Apa yang paling susah mungkin beradaptasi di sini? Fauzan dulu mungkin. Untuk mulai lagi berangkat kerja dari pagi sih, Pak. Yang tadinya nggak berangkat kerja. Sebelumnya nggak berangkat kerja, benar. Jadi bangun siang gitu. ya, dan untuk OTW pulang pergi yang lumayan cukup jauh dari saya domisili di Bekasi itu harus mulai membangun kebiasaan yang baru lagi. Oke. Betul, luar biasa. Kita sama. Tapi memang gini ya, ini realita Gen Z zaman sekarang begitu ya. Dan memang sudah ada juga di beberapa berita karena sudah dirilis juga sama beberapa profit company gitu ya, profit sector yang menyatakan bahwa mereka itu menolak menerima pegawai yang Gen Z. Karena dianggap ya itulah kan generasi-generasi Gen Z itu kan generasi strawberry. Oke. Yang mudah rapuh begitu Asik. ya. Nah, tapi kalau menurut Cita bagaimana Cita? Kalau menurut saya Gen Z itu malah justru kreatif, Kak. Yes, Asik. luar biasa. Gimana kreatifnya? Udah belum ditepukin loh. Oh, cuma ditepukin sorakannya, mana sorakannya Gen Z? Kenapa kreatif? Karena dia itu jiwa eksplornya tinggi gitu. Oke. Terus juga lebih menyatu sama digital kayak gitu. Jadi kayak bisa lebih luas lah istilahnya sama transformasi digital sekarang ini seperti itu. Tapi setuju nggak sih kalau kondisi psikologis teman-teman Gen Z ketika masuk dunia kerja agak lebih sedikit rapuh gitu ketimbang yang mungkin generasi milenial? Setuju nggak, Syifa? Enggak pasti ya, Gen Z gitu misalnya. Kalau aku sih yes. Gimana Syifa? Mungkin butuh pembiasaannya aja kali Kak. Oke, Karena oke. kan ritme kerjanya juga harus dibiasain. Mungkin dari yang sebelumnya kayak fresh graduate terus langsung kerja ke sini itu kan itu pasti harus pembiasaan lagi gitu. Oke, tapi kalau Syifa pernah kerja sebelumnya ya? Pernah. Apa yang membedakan antara ketika tadi bekerja di swasta sebelumnya mungkin tiba-tiba ke instansi pemerintah seperti ini, Syifa? Kalau di swasta tuh nggak terlalu padet Kak ya. Kalau di sini kayaknya bakalan padet Ngeri juga banget nih. ya. Apanya padet? Kerjanya Kak. Karena bayangan orang sebenarnya PNS itu kayak santai Betul. gitu ya. Tapi teman-teman ngerasakan ritme yang belakangan seperti apa nih kira-kira? Gimana guys? Ya itu tadi kayak karena awalnya mikir PNS nih kayaknya bakal banyak santainya nih begitu ya. Oh, wow. Tapi ternyata kawan setelah masuk tuh ternyata nggak gitu. Tadi kita harus siap 24 jam gitu kan Gimana? kemarin Kecewa, waktu stres, orientasi. seneng gimana rasanya kira-kira? Riri gimana Riri? Gimana Ri? Lebih banyak Shock stres. ya. Apalagi Riri udah punya anak ya. Tapi bersyukur ya, luar biasa. Bersyukur banget bisa keterima di keluarga besar CPNS Kementerian Agama ini. Gitu. Apa kira-kira mungkin dari yang pengen dilakukan pertama kali ketika akhirnya bisa ngantor di Kementerian Agama ini? Yang pingin dilakukan pertama kali ya, aku mau lihat ritme kerjanya dulu sih, Oke. itu aja dulu sih kayak gimana. Baru bisa menentukan mau ngapain setelah ini ya. Tapi kan teman-teman pasti punya target ya. Ketika sudah lulus begitu ya, lulus SKD, berarti targetnya harus lulus SKB. Ya. Ketika sudah lulus SKB, targetnya adalah harus menjadi CPNS. Ya. After CPNS, ya nggak berhenti sampai di situ. Harus next step-nya adalah PNS. Di fase 1 tahun ini ada proses adaptasi yang harus dilakukan begitu ya. Ada proses penyesuaian, tadi dibilang juga pembiasaan begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat gitu ya, sekarang tadi kan semua punya media sosial. Media sosial kita ini, saya nggak mau bilang 90% buruk begitu ya, tapi kita bisa lihat ya, banyak pada akhirnya teman-teman yang mundur sebelum maju berperang. Yes. Ya kan, banyak nih terutama di yang formasi 2024
yang masuk di 2025 ini, bahkan mereka sampai nanya gitu kan, gajinya berapa? Cuma tahu gajinya sekian, belum masuk lagi udah mundur. Ya? Betul. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih? Mentalnya seperti apa? Syifa, mentalnya gimana Syif? Ya itu tadi kan kalau ngelamar ya mestinya harus konsisten ya. Iya. Udah gitu harus riset dulu gak sih Kak, harusnya kalau sebelum ngelamar tahu dulu. Jadi jangan sampai sekaget itu gitu. Yes. Apalagi Syifa sebenarnya agak spesial ya. Syifa ini adalah penempatan untuk optimalisasi di IKN, ibu kota negara. Gimana Syifa? Berbeda dengan teman-teman yang lain ini penempatannya di Jakarta. Misalnya Syifa yang dari awal sudah persiapkan untuk ngantor di ibu kota negara. Ya itu mesti bangun mental lagi karena kan aku awalnya bukan dari ini kan, dari ngelamar itu ya, bukan ngelamar buat yang ke Kalimantan, dari umum terus dipindahin ke optimalisasi. Sebenarnya itu satu merasa bersyukur juga sih, kayak yang waktu itu pernah ada speech-nya dari Bapak siapa? Bapak ini, Bapak Menteri, Bapak Menteri. Ya sebenarnya. Yang waktu kita penyerahan SK itu. Oh iya itu. Sempat ini juga kan katanya itu bentuk kasih sayang negara terhadap masyarakatnya gitu, ngasih kesempatan buat kita gitu. Jadi ya udah kalau udah dikasih kesempatan ya jalanin aja dulu gitu. Setuju banget. Berarti nggak akan mundur ya? Lihat dulu. Oke sahabat religi, ini akan tayang langsung di YouTube-nya. Kita tandain. Berarti akan konsisten begitu, di mana Tuhan tempatkan gitu ya, bukan negara lagi. Kita sekarang udah bicaranya ketika sudah masuk di sini berarti memang Tuhan yang menempatkan kalian di sini. Betul banget. Nantinya mau ditempatkan. Pernah bermimpi nggak Syifa akan akhirnya tinggal di IKN gitu ya? Atau misalnya bekerja di IKN tuh luar biasa banget loh ya, gimana Syifa? Belum pernah sih Kak. Kebayang aja tuh enggak kebayang. Tapi sekarang merencanakan mimpi di situ sih. Asik. Membangun rumah tangga di IKN. Rumah tangga ya. Bersama warga kementerian-kementeriannya, menteri-menteri yang lain gitu ya. Fauzan, bicara tentang kalau tadi kayaknya mentalnya Syifa nih udah baja banget nih. Nah, Fauzan kan udah pernah magang 3 bulan, betul ya? 3 bulan di sini. Udah tahu ritme kerjanya seperti apa, udah tahu lingkungan kerjanya seperti apa. Jadi pas masuk pertama kali di Kementerian Agama as a CPNS, mentalnya gimana sih? Untuk mental sendiri sebenarnya walaupun sudah dipersiapkan pun ketika kenyataannya pun pasti ada beberapa yang tabrakan masih pasti. Kenapa tabrakan? Siapa yang ditabrak? Beberapa tabrakan antara mental dan realitanya gitu. Jadi ini mental versus jadi antara realita. kenyataan dan apa yang diekspektasikan itu kadang ada yang berbeda, seperti yang dijelaskan Mas Bagas tadi. Kadang ekspektasinya masih bisa santai, ternyata kita harus tetap lari ngikutin kegiatan yang nggak ada hentinya, apalagi untuk instansi pusat. Betul. Cemas nggak sih sebenarnya teman-teman ngerasa di posisi ini, ngerasa begitu stepnya tiba di CPNS, ternyata menemukan ritme kerja yang luar biasa, yang di luar realita, gitu. Teman-teman cemas nggak? Atau misalnya punya rencana lain? Mundur pelan-pelan misalnya. MPP mundur pelan-pelan. Enggak sih, tetap ya tetap gas terus aja pokoknya. Asik. Kan namanya Bagas ya, jadi harus gas terus ya. Enggak, tapi mungkin gini, kalau Bagas karena masih single. Begitu ya. Jadi pertimbangannya masih belum terlalu banyak gitu ya. Riri gimana Riri? Udah punya anak, toddler kan? Anaknya usia toddler begitu kan? Dengan ritme kerja yang luar biasa, jam 2 pagi harus siap liputan dari kota bumi gitu. Gimana? Kecemasannya berbeza atau justru aku gak cemas, aku optimis banget bisa gitu kan? Enggak sih, aku gak cemas, soalnya ini kan impian aku. Wow, it's my dream mas, it's my dream. Luar biasa. Bukan Kapadokia ya, PNS loh buat Kapadokia. Oh gitu, jadi ini mimpimu? Iya betul, aku pengen jadi PNS, pengen kontribusi juga buat negara. Luar biasa banget. Oh wow. Ngademin banget ya suaranya. Udahlah selesai lah langsung ini podcast. Oke. Nah teman-teman, kita balik lagi nih ngobrol masalah medsos. Tapi teman-teman sebelum akhirnya sampai di titik ini kan bermain medsos dulu kan gitu. Atau Kementerian Agama tuh dari medsos atau dari website atau dari berita sih sebenarnya? Siapa dulu? Bagas dulu. Kementerian Agama tahu dari medsos sih sebenarnya. Apanya yang lebih tahu tentang apa ketika ngomong tentang Kementerian Agama? Kementerian Agama, jelas kita lihat Kementerian Agama itu muncul tiap menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri begitu kan ya. Dan lebih kenal lebih dekat lagi melalui Instagram juga.
Untuk Jadi nggak cuma Kemenaknya. memantau informasi CPNS ya, Iya, ikut-ikut kontennya iya juga dong. ya. Iya dong. Oke, Masa sih? sometimes komen ya gitu. Iya, tapi terkait CPNS lah. Mancing juga, tetap mancing juga. Ini kalau Cita kan yang baru banget ya. Ini kan maksudnya dari mulai kuliah, belum ada pengalaman kerja, tiba-tiba daftar jadi PNS dan keterima pula gitu ya. Mempersiapkan sesuatu nggak Cita ketika akhirnya dinyatakan lulus untuk Kementerian Agama? Justru itu sebelum mendaftar itu juga menimbang-nimbang gitu. Oke. Kalau mau masuk sini apa aja tanggung jawabnya dan lain-lain itu saya sudah riset sih Kak. Kayak kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan dan lain-lain kayak gitu. Jadi apa yang kira-kira Ceta siapkan? Pertama itu kayak explore dari kerjanya seperti apa, terus juga riset dari konten medianya Instagram Kemenak RI kan mau daftarnya di Humas, jadi kayak kurang lebih tipis-tipis lah, riset tipis-tipis kayak gitu. Luar biasa banget. Iya. Jadi setidaknya udah punya gambaran lah ya, nantinya teman-teman Humas, saya di Humas akan kerjanya seperti apa, gitu kan, ritme kerjanya bagaimana. And then kalau Fauzan, harapannya gimana? Harapannya apa ketika proses CPNS ini 1 tahun tapi pasti nggak akan berasa gitu ya. Karena banyak juga teman-temannya perjuangannya itu bersama-sama. Kalau aku dulu sendiri. Jadi dari total formasi di Kementerian Agama total 21 formasi Prahum, and then di Satkerku di Bimas Kristen sendiri Prahum gitu ya. Jadi ya udah berjuangnya sendiri gitu kan. Tapi kan kalau Fauzan ada dengan berapa belas Harus teman-teman banget di Fauzan sini. ya. Oke ya. Oke, kita tanya berikutnya. Harapannya apa harapannya? Harapannya. Harapan ke depan selama masa CPNS ini ya, untuk kita kan sama-sama baru masuk, sama-sama masih belajar juga. Apalagi saya kebetulan harus banyak banget belajarnya. Jadi untuk semoga bisa saling membantu untuk belajar, saling mengajari, dan juga saling melengkapi satu sama lain. Asik, udah kayak mau berumah tangga nih ya, Iya, wah, saling melengkapi. Oke, kalau Bagas gimana guys? Lu punya harapan apa guys? Harapannya sih semoga semuanya tetap bisa bertahan gitu ya, bisa beradaptasi dengan baik, bisa cepat bergabung dengan teman-teman yang sudah lama di Humas Kementerian Agama gitu. Kemudian ya semoga Humas ini semakin tahun ke depan nanti ada yang CPNS baru lagi mungkin gitu, semakin baiklah ke depannya. Oke. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Ya, Ri, harapannya apa Ri? Kalau aku sih semoga teman-teman yang baru masuk CPNS di 2024 ini membawa dampak yang besar untuk Kementerian Agama. Ini sama Fauzan luar biasa banget ya. Karena aku lebih tua. Gue jadi berasa anak tua. Terus ini kan teman-teman dari CPNS 2024 ini kan banyak yang Gen Z ya kan. Seperti kata Kak Ceta, Gen Z itu banyak yang kreatif. Semoga teman-teman CPNS membawa kekreatifannya itu ke tempat kerja gitu. Luar biasa. Nah, Ceta gimana tuh? Kalau saya Disenggol. harapannya semoga teman-teman CPNS ini bisa saling bersinergi lebih kuat lagi untuk terutama membangun komunikasi dengan publiknya Kemenak, seperti itu kurang lebih. Oke, Syifa, sebelum berangkat ke IKN boleh? Harapannya jangan berangkat ke IKN. Iya, harapannya terutama buat teman-teman yang optimalisasi biar tetap semangat juga, buat teman-teman yang lainnya tetap semangat juga, dan biar kita tuh dapetin insight yang maksimal gitu ketika masuk di sini, belajar banyak biar tetap semangat aja ngebangun hal yang baru mau kita bangun gitu. Luar biasa. Ngeri banget. Luar biasa banget. Karena besok si Syifa sudah harus kembali ke Satkernya, Wi. Oh, oke. Gitu, jadi mulai hari Di ini- mana? Syifa? Di Kemenak Kota Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, oke, kan Gitu Kemenak ya. Kota Jakarta Timur. Ya. Oke, kalau gitu Syifa, satu kata ya. Satu yang kata. bisa memotivasi kamu supaya bisa tetap bertahan di Kementerian Agama dan harapanmu itu bisa terwujud. Satu kata Satu aja. kata aja. Bersyukur. Bersyukur. Oh, wow. Oke. Bagas. Oke. Oke, Keluarga. oke dong. Keluarga. Oh, keluarga. Oh, keluarga. Oh, oke. Baik, Good. baik. Riri. Pokoknya I love my job.
I love my job. Dijadikan satu kata itu ya. Itu bukan satu kata loh. I love my job. I love my Cetak. job. Oke, cetak. Optimis. Got it. Oke, makasih Fauzan. Fauzan. Untuk saya berusaha. Berusaha. Ih, ngeri-ngeri banget. Tangan dulu guys. Religi bener-bener kita dapat nggak cuma insight, tapi energi yang juga dari Gen Z ini bisa menular ke kita ya, yang nggak Gen Z ini. Ya. Kamu Gen Z? Aku Gen Z dan juga aku abdi negara. Baiklah. Tapi aku mau tanya dulu dong satu lagi. Ketika kita di labelkan sebagai abdi negara, maka tugas kita adalah mengabdi. Ya. Teman-teman dari Bagas, apa sih menurut Bagas mengabdi itu apa? Mengabdi itu memberikan apapun yang kita bisa lah. Kemampuan apapun yang kita mampu kepada, kalau kita berada di Humas Kementerian Agama ya lingkup kita di Humas Kementerian Agama. Kita berikan apapun yang bisa kita lakukan untuk Kementerian Agama dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keren dari banget. NKRI harga mati. Luar biasa banget, luar biasa banget. Itu perwakilan dari profesional, nih perwakilan dari fresh graduate. Ceta, mengabdi itu lebih ke kontribusi seperti itu kurang lebih ya. Jadi kayak apapun yang kita miliki, terus juga apapun yang kita akan usahakan itu tuh dikembalikan lagi ke negara, seperti itu kurang lebih. Oke. Banget ya. Dan jangan lupa bukan hanya ke negara ya teman-teman, tapi juga ke Tuhan. Karena kalau nggak ada Tuhan ya teman-teman juga nggak akan bisa mengembalikan itu ke negara. Ngeri banget. Ngeri banget, ya ampun. Nggak bisa dulu lagi. Teduh banget nggak sih? Sahabat religi, cerita teman-teman ini mungkin juga ada di tempat kamu, di saat tempat kamu berada sekarang, atau mungkin energi yang teman-teman bawa sekarang bisa menular ke Anda semua sahabat religi di seluruh Indonesia. Nggak cuma Kementerian Agama mungkin, karena hampir semua kementerian lembaga menerima CPNS juga di tahun 2025. Nah, sahabat religi, ada banyak mungkin hal yang bisa kita serap dari cerita teman-teman ini. Sekali lagi semangat Gen Z yang mungkin banyak dianggap miring atau mungkin dianggap sebelah mata, kita akan coba menagihnya nanti dengan teman-teman dengan cerita yang lebih utuh versinya. Begitu ya? Yes, betul banget. Nah, untuk menutup nih ya wawancara yang ngobrol-ngobrol, bukan wawancara ya. Emang kita apa? Ngobrol-ngobrol santai tapi buat saya ini berisi gitu. Betul Karena banget, teman-teman sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama. Ya. Dan boleh dong kasih pesan buat teman-teman Kemenak muda di luar sana, buat para sahabat religinya kita, apa pesan teman-teman CPNS Formasi 2024 ini untuk mereka semua di luar sana? Dari Riri dulu deh. Oke, ayo teman-teman kita lebih semangat lagi dalam bekerja, terus juga kita lebih mensukseskan program dari Menteri Agama yaitu Astaprotas, Kemenak berdampak tentunya. Ngeri banget. Ini pasti lagi orientasi. Kalau Astaprotas 3 hari itu nyantol banget kayaknya ya. Udah gitu aja cukup. Oke, keren banget. Ceta. Oke, ayo teman-teman kalau kita berkontribusi untuk membangun, memoderasi agama, karena kan kita kan tumbuh di Indonesia di mana itu beragam budaya, beragam agama, dan kita harus saling membangun toleransi antar umat beragama seperti itu. Keren banget. Tapi ini mau komentar sedikit aja. Yang dimoderatkan bukan agamanya, tapi cara kita beragama. Betul. Yang dimoderatkan. Oke. Keren. Syifa bingung besok mau ke IKN naik apa gitu ya. Masih ke Jakarta Timur. Udah OT aja dia OT overthinking. Masih ke Jakarta Timur ya. Semangat untuk explore potensi biar bisa kontribusi yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Terima kasih Syifa, luar biasa. Oke, Zan. Untuk para ASN muda ya, khususnya CPNS yang baru keterima di 2024 ini, yang kebetulan juga dicap sebagai Gen Z. Nah juga dengan Gen Z yang dengan stigma-stigmanya yang berbagai macam stigma ya, apalagi stigma negatifnya. Betul. Ini waktunya untuk membuktikan ya utamanya. Jadi guys. Cukup buktikan dengan kinerja kalian dan manfaatkan masa muda kalian sebelum masa tua kalian. Asik. Jadi
tua ini udah lewat ya. Kita yang tua ini udah lewat. Bagas? Ya, silakan Gas. Selalu optimis, terus semangat ya. Jangan lupa terus belajar juga, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan dimanapun berada, hormati yang lebih tua, yang lebih dewasa dari kita. Karena kita yang disebut Mas Fauzan tadi, kita dikenal CPNS Gen Z gitu. Jadi terus semangat dan terus optimis ke depannya. Baiklah, terima kasih banyak. Segari banget. Luar biasa. Sahabat religi bener-bener ini nggak cuma menginspirasi Anda, saya yakin. Saya juga jadi speechless, Oi, karena memang ternyata banyak hal lain yang mungkin tidak difikirkan atau tidak terfikirkan oleh Gen Z lainnya, atau bahkan keangkatan-angkatan dari Gen Z mungkin nggak berpikir tentang banyak cerita masa depan yang mereka angankan. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi buat saya, buat Koi, buat teman-teman, buat Anda semua yang ada di seluruh Nusantara. Yes, justru kalau dari saya sendiri, stigmanya sekarang ini sebenarnya bukan ke Gen Z-nya. Tapi stigma itu sedang marak di masyarakat ke PNS-nya. PNS nggak ada kerjaan, PNS santai-santai, PNS bisa leye-leye, aha-aha, leye-leye, aha-aha. Teman-teman, salah besar. Mereka sudah membuktikan 3 hari bekerja di Kementerian Agama, jam 2 pagi harus standby liputan, begitu ya. Dan memang begitu banyak ritme kerjanya Pak Menteri yang harus kita akomodir sebagai humasnya Kementerian Agama. Dan inilah realnya PNS, terutama PNS di Kementerian Agama. Jadi mari sama-sama kita bersinergi. Betul tadi kata teman-teman, sinergitas itu penting banget untuk tetap dilakukan supaya kita bisa membangun bangsa ini, membangun negeri ini, membangun Kementerian Agama menuju Indonesia Emas di 2045 yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oi, luar biasa banget. Biasa di luar memang saya. Boleh diulang nggak ya? Nggak bisa. Udah lupa, jangan suruh ulang lagi ya. Sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan program ini. Kamu bisa masih bersama program Kawan Koi dengan cerita yang lebih menarik lainnya di episode berikutnya. Tentu dengan tamu-tamu inspiratif yang juga bisa menginspirasi kamu semua. Yes, akhir kata teman-teman, thank you banget. Thank you guys. Udah mau main ke studionya kita. Studionya Kawan Koi. Terima kasih luar biasa. Yes, jangan kapok. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang lebih ciamik. Yes. Tapi pastinya hostnya juga lebih ciamik juga. Ada Kawan dan juga Kak Oi. Oke, dan kamu tetap ada di Kawan Koi. Kemenak bincang santai bersama Kawan dan Kak Oi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih guys. Terima kasih teman-teman.